Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Farhanuddin dari kelas MJ 517 dengan nomor induk mahasiswa 2502001020913. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai bisnis digital dengan fokus studi kasus pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Traveloka. Presentasi ini disusun berdasarkan materi sesi 14 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Definisi bisnis digital. Mari kita mulai dengan definisi dulu. Jadi bisnis digital ini bukan sekedar jualan online, melainkan aktivitas promosi brand atau produk yang memanfaatkan media elektronik secara menyeluruh. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi internet untuk mencapai nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh bisnis tradisional. Bisnis digital versus konvensional. Jadi apa yang membedakan dengan bisnis konvensional? Ada 4 poin utama. Ada aksesibilitas, yaitu tidak terbatas jam operasionalnya di bisnis digital. Dari sisi jangkauan sifatnya borderless atau tanpa batas geografis. Dari infrastruktur kita beralih dari aset fisik ke aset virtual atau cloud. Skalabilitas, dan inilah yang paling penting, yaitu potensi penghasilannya bisa berlipat ganda dengan cepat karena biaya operasional per transaksi baru sangatlah rendah. Lalu ini jenis-jenis bisnis digital, yaitu berdasarkan materi sesi 14 ada 3 kategori utama, yaitu yang pertama versi digital, di mana produk fisiknya diubah menjadi data seperti e-book. Kedua ada fasilitator digital, yaitu platform yang menjembatani barang fisik seperti online shop. Dan yang ketiga yaitu hybrid, yaitu kombinasi berbagai model untuk memastikan pendapatan. Nah, untuk di studi kasus ini, saya memilih Traveloka sebagai lifestyle super app. Traveloka adalah contoh sempurna dari perusahaan yang berhasil berevolusi dari sekedar mesin pencari menjadi ekosistem digital yang sangat kompleks. Penerapan fasilitator digital ini pertama adalah sebagai fasilitas digital, ini adalah bisnis inti mereka. Traveloka tidak memiliki pesawat atau hotel tersendiri, tetapi mereka menyediakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi antara maskapai atau hotel dengan konsumen secara real time. Kedua, Traveloka ini juga menjual versi digital dari produk gaya hidup, contohnya adalah e-voucher atau atraksi wisata atau asuransi perjalanan. Produk ini sepenuhnya paperless dan dikirimkan secara virtual menggantikan tiket atau polis fisik tradisional. Yang membuat Traveloka ini kuat adalah model hybridnya. Mereka menggabungkan layanan travel, lifestyle, hingga fintech melalui Traveloka Pay Later dengan strategi one-stop solution ini. Mereka bisa memaksimalkan arus pendapatan dari berbagai kebutuhan konsumen dalam satu aplikasi. Menganalisis keunggulannya, Traveloka ini membuktikan konsep pasar tanpa batas. Mereka bisa ekspansi ke Thailand atau Vietnam tanpa harus membangun gedung kantor yang besar di setiap kota. Cukup dengan optimasi sistem digital, mereka bisa melayani jutaan pengguna global. Dari sisi potensi penghasilan, Traveloka memanfaatkan big data. Mereka menggunakan analisis pencarian untuk memberikan rekomendasi harga termurah secara personal. Penggunaan cloud computing juga memastikan sistem mereka tetap stabil meskipun dihantam jutaan transaksi saat musim liburan. Bagaimana mereka melakukan transformasi? Mereka menerapkan enterprise arsitektur. Mereka menyelaraskan strategi bisnis dengan IT. Contoh nyatanya adalah integrasi sistem pembayaran yang aman dan fitur refund atau reschedule otomatis yang membangun kepercayaan digital pelanggan. Untuk masa depan saya mengusulkan 3 hal, yaitu yang pertama adanya penggunaan generatif AI sebagai asisten perencanaan liburan pribadi. Lalu yang kedua adalah fitur
virtual reality agar user bisa masuk ke hotel sebelum memesan. Dan yang ketiga itu ada green tourism, yaitu menghitung jejak karbon perjalanan demi menarik pasar Gen Z, yaitu peduli lingkungan ya. Kesimpulannya sebagai penutup mengacu pada data Ernst Young, transformasi digital di Indonesia tumbuh 40% per tahun. Traveloka menunjukkan bahwa kunci sukses bisnis digital adalah keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi IT yang tepat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun analisis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap. Saya ucapkan terima kasih.